Apakah nasab ini sah, benar, ya bisa dipertanggungjawabkan? Saya hanya melihat dari pengalaman saya berinteraksi dengan begitu banyak orang. Indonesia misalnya, hampir semua kiai besar, pemangku pesantren di Nahdlatul Ulama itu menaruh penghormatan kepada yang sering kita sebut habaib Habaib, ini. iya. Itu kita hormati tanpa kita juga menutup mata. Iya. Ada perilaku satu dua orang. Ini kan kalau kita lihat perilaku yang namanya orang nakal, itu Iya. di mana-mana kan ada, Mbak Pasti Eva. ada ya Kiai ya. Baik. Mahasiswa nakal ada, Baik. pegawai negeri nakal ada, Ya. bupati nakal ada, ya, Ya. ustadz nakal ada. Ya, di antara zuriyah Nabi kan tidak maksum kan tidak terjaga dari dosa. Ya pasti ada seperti itu. Tapi ketika saya melihat guru-guru saya, misalnya ya para pemirsa bisa mencari lah bagaimana misalnya Kiai Maimun Zubair yang begitu alim, itu bagaimana menghormati para habaib, para kiai-kiai besar di Jawa Timur, di pesantren Lirboyo misalnya, di Sidogiri, itu menaruh penghormatan luar biasa. Saya yang punya pengalaman sedikit di Timur Tengah, saya melihat bagaimana seorang alim besar seperti Syekh Ali Jum'ah Mufti yang terkenal di Mesir atau Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu menghormati mereka-mereka yang memiliki darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Faiz Syukron Ma'mun ketika diundang di salah satu stasiun TV nasional menjelaskan kemuliaan keturunan Nabi Muhammad SAW yang harus wajib dihormati dan dicintai. Beliau juga merespon polemik nasab habaib sejauh beliau mengantongi pemahaman tentang habaib. Beliau mengatakan nasab dari kalangan Sada Ba'alawi atau habaib Ba'alawi sohi atau absah berdasarkan pemahaman ulama-ulama dunia saat ini maupun ulama yang sudah wafat. Kiai Faiz menyebut ulama yang husnudzon, berbaik sangka kepada nasab habaib Ba'alawi antara lain Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir yang hari ini sangat populer terkait dengan fatwa-fatwanya. Termasuk juga almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti. Di Indonesia, menurut Kiai Faiz Syukron Ma'mun, mayoritas ulamanya percaya terhadap nasab habaib Ba'alawi. Kalau dicermati, pemahaman beliau Kiai Faiz Syukron Ma'mun tentang keabsahan nasab Sada Ba'alawi, sedikit pun beliau tanpa meragukan atau hakul yakin, seyakin-yakinnya nasab Sada Ba'alawi tersambung ke nasab Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya kemudian, apa alasan objektif ilmiah beliau Kiai Faiz Syukron Ma'mun mengakui nasab habaib dengan kapasitas beliau yang dikenal sebagai orang alim atau sebagai ustadz lulusan agama di Timur Tengah? Nah, jawabannya mari kita simak penjelasan beliau dalam video berikut ini. Keturunan Rasulullah itu memang memiliki keistimewaan. Karena itu disebutkan secara langsung oleh Rasulullah. Yang kedua, misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah itu bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un. Semua sabab itu adalah tali persaudaraan yang digambarkan dalam hadis yang lain, kullu sihrin, semua hubungan perbesanan, ya, wanasabin, dan hubungan kekerabatan. Kan orang itu di dunia boleh jadi punya hubungan dekat itu karena dua hal, mungkin karena hubungan darah bapak dengan anak, atau karena hubungan mertua. Ya, saya menikah dengan istri saya, maka yang asalnya saya tidak punya hubungan apapun dengan keluarga istri saya, karena pernikahan itu menjadi ada hubungannya. Kata Rasulullah, semua ikatan yang kuat ini, baik ikatan darah maupun ikatan karena sebab adanya pernikahan, itu nanti pada hari kiamat itu bubar, Mbak Eva. Suami tidak mencari istri dan istri tidak mencari suami, bapak tidak mencari anak dan anak tidak mencari bapak. Tetapi kecuali hubungan saya dengan anak-anak saya, hubungan saya dengan keturunan saya, hubungan saya karena yang perbesanan dengan saya, kata Rasulullah, itu tetap terjaga sampai hari kiamat.
Jadi di sini menunjukkan bahwa kedudukan keturunan Rasulullah itu sangat mulia. Oke. Tetapi di satu sisi Rasulullah juga mengingatkan kepada anak keturunannya, mengingatkan kepada keluarganya. Ya, kata Rasulullah misalnya ya kepada Sayyidina Abbas, kepada Sayyidatuna Sofiyah, kepada keluarga Nabi, kata Nabi, saya ini tidak bisa memberi manfaat apapun kepada kalian. Artinya apa? Yang saya sebutkan sebagai pembuka pembicaraan kita hari ini itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Oleh karena itu, ketiga keluarga Rasulullah ini ingin mendapatkan keistimewaan tersebut bahkan pada hari kiamat, itu juga akan dikaitkan dengan hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hubungan mereka baik kepada Allah, menjadi orang yang soleh, mengerti tentang agama, menjaga kewajibannya sebagai manusia kepada Allah, maka nanti di akhirat itu memiliki keistimewaan yang lebih istimewa dari saya. Kalau saya nanti, mudah-mudahan kita semua Mbak Eva meraih surga, itu kita akan masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, basisnya adalah ibadah dan ketaatan. Kalau yang ini sudah taat kepada Allah, dia juga adalah keluarga Rasulullah. Oleh karena itu juga ini menjadi amanah. Hati-hati kan, kalau nanti ada misalnya orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi melakukan tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah, keluar dari aturan dan pakem syariat misalnya, maka orang ini secara tidak langsung kan juga menyakiti Rasulullah. Dalam agama itu kata Nabi misalnya, kamu jangan mencela bapakmu. Kata orang tadi, bagaimana mungkin Rasulullah, saya akan mencela bapak kamu? Oh bisa saja kata Rasulullah. Tasubbu abar rojuli, kamu mencaci bapaknya orang lain, maka orang lain tersebut akan mencaci bapakmu. Ya. Kalau saya merendahkan ayahnya Mbak Eva, maka boleh jadi Mbak Eva juga akan melakukan reaksi kan, merendahkan orang tua saya. Oleh karena itu dalam konteks ini perlu diingat bahwa orang yang memiliki darah Nabi Muhammad, keistimewaan itu sangat istimewa, tetapi di sisi yang lain ini juga mengandung tanggung jawab yang besar menjaga nama baik keturunan Rasulullah. Baik, Kiai. Tapi kalau kemudian tadi Kiai katakan keturunan Rasulullah itu mendapat tempat yang istimewa dan juga memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Iya. Sebetulnya bagaimana kemudian kita mengetahui keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena kita tahu Rasulullah memiliki anak laki-laki dan betul, dan perempuan sudah meninggal begitu ya. Dan yang tersisa hanya perempuan begitu, Kiai. Nah, bagaimana kemudian itu menyambung nasabnya, Kiai? Karena anak laki-lakinya sudah meninggal semua. Itu adalah hikmah yang luar biasa. Rasulullah dalam hidup itu punya anak 7, Mbak Eva. 3 laki-laki, Al-Qasim, Abdullah, kemudian Ibrahim. Kemudian memiliki anak perempuan itu 4. Ya, Sayyidah Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummi Kulthum, kemudian Fatimah. Ini yang meninggal bukan cuma yang laki. Semuanya itu meninggal di masa hidupnya Rasulullah. Nah, hanya anak Sayyidah Fatimah, anak bungsunya Rasulullah, ini yang hidup setelah Rasulullah kira-kira 6 bulan, untuk kemudian nanti wafat juga. Nah, setelah itu pun, dan hanya Sayyidah Fatimah itu yang memiliki anak keturunan. Yang lainnya itu tidak Allah berikan rezeki berupa anak keturunan. Jadi memang hanya Sayyidah Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, kemudian memiliki anak 2 ini yang lahir dari rahim Sayyidatuna Fatimah, yaitu Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Nah, menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, anak Sayyidah Fatimah ini, Sayyidina Hasan dan Husain, itu disamakan dengan anak seandainya lahir dari putra Nabi yang laki. Jadi ada banyak dalil yang disampaikan oleh ulama-ulama tersebut, diantaranya begini. Kita mengenal betul ada yang disebut dalam Islam itu ahlul kisah,
orang yang diselimuti oleh Rasulullah. Jadi ketika turun firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait, Allah itu menghendaki untuk menghilangkan segala keburukan dan dosa dari keluarga Rasulullah. Ayat itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, maka Nabi memanggil. Nih, memanggil Sayyidina Ali, memanggil Sayyidatuna Fatimah, dan memanggil dua cucu terkasihnya, itu diselimuti oleh Rasulullah. Dan di situ Rasulullah mengatakan bahwa mereka lah ahlu baiti saya. Oleh karena itu nanti ya para pemirsa, pengertian ahlul bait itu ada pengertian am, ada pengertian khas. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ahlul bait sebagai orang yang tinggal di rumah Rasulullah, maka di dalamnya termasuk istri-istri Rasulullah. Karena istri Nabi kan tinggal di dalam rumah Rasulullah. Tetapi ahlul bait yang dikatakan memiliki qorobah nasab dengan Rasulullah, yaitu anak keturunan dari Sayyidah Fatimah tadi, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Nanti kita bisa lihat posisi keduanya ini itu dianggap sebagai anak, artinya cucu Rasulullah, walaupun dari anak perempuan. Itu ketika ada ayat lagi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyampaikan syariat Islam kepada ahlul kitab. Pada masa itu adalah Nasrani dengan Yahudi yang ada di Madinah. Setelah misalnya bukti-bukti kebenaran Rasulullah, keluhuran ajaran agama disampaikan, tidak juga percaya, maka diajak yang namanya mubahalah. Mubahalah itu perang doa, Mbak Eva. Maka kata Rasulullah, kalau sudah seperti ini, ta'alau. Kalau gitu coba kamu ke sini. Nad'u abna'ana. Kita panggil anak kami, wa abna'akum. Wa nisa'ana, wa nisa'akum. Istri kalian dan istri kami dan istri kalian. Wa anfusana, wa anfusakum. Dan diri kita semua. Thumma nabtahil. Ayo kita berdoa bersama. Kita berdoa kepada Allah. Semoga laknat itu turun kepada mereka yang berdusta. Nah, di sini Mbak Eva, ketika Nabi mengatakan, ya, ketika ayat Quran tadi berbunyi nad'u abna'ana wa abna'akum, itu Rasulullah memanggil Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Nah, inilah yang menjadikan banyak dari ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa nasab ini tidak putus, bersambung dari Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka yang ada di Singapura, yang ada di Indonesia, yang ada di Irak, yang ada di Mesir. Ini sebetulnya persoalan ahlul bait ini, kalau tadi Mbak Eva misalnya itu dijadikan polemik di tanah air, itu kita bisa berkaca sebenarnya dengan dunia internasional. Di dunia internasional itu ada nama organisasi. Organisasi itu seperti kalau di Indonesia itu ada namanya Robitoh Alawiyah. Robitoh itu adalah ormas, organisasi. Alawiyah itu dari Sayyidina Ali kan. Al-Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di Timur Tengah itu disebut Al-Ashraf. Ashraf itu orang-orang yang bernasab mulia. Nah, ini dicatat Mbak Eva. Tradisi orang Arab itu mencatatkan nasabnya. Beda dengan kita. Kita ini tidak peduli nasab hanya kecuali sebatas bapak kan. Karena itu ditanya ketika kita masuk SD. Nama bapaknya siapa? Tidak menjadi tradisi kita untuk mencatatkan nasab kita. Nah, oleh karena itu, kenapa nasab mereka itu kemudian menyatakan bahwa saya adalah keluarga Nabi, karena mereka punya catatan nasab ini. Yang nanti nasab ini bisa bersambung kepada Sayyidina Husain dan bisa bersambung kepada Sayyidina Hasan. Menyatu kepada Ibunda Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah itu anak keturunan Rasulullah. Jadi di situ ada catatannya. Nah, adapun nanti polemik apakah ini nasab itu sampai kepada Nabi atau tidak, seperti yang ada hari ini. Kalau saya membacanya secara sederhana Mbak Eva, saya lahir dari tradisi pesantren. Kalau para pemirsa, saya tidak berarti kemudian mengkotak-kotakkan umat Islam. Saya lahir dari tradisi Nahdlatul Ulama, tradisi pesantren. Kita di pesantren itu mengetahui kebenaran ajaran agama itu tidak saja dari membaca Quran, tidak saja dari membaca, menghafal dan memahami hadis, tetapi perilaku,
dan tradisi guru itu juga menjadi bukti dari keabsahan sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Maka kita dulu di pesantren itu melakukan apapun, itu mencontoh guru, Mbak Eva. Karena apa? Karena yang namanya Al-Quran itu tafsirnya banyak. Belum tentu ketika saya membaca satu bagian tafsir, itu adalah tafsir yang benar. Tetapi ketika dilakukan oleh guru saya, yang pasti lebih mengerti dibanding saya, maka itu dijadikan satu keyakinan. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan pertanyaan yang paling mendasar dari Mbak Eva. Apakah nasab ini sah, benar, ya bisa dipertanggungjawabkan? Saya hanya melihat dari pengalaman saya berinteraksi dengan begitu banyak orang yang tidak saya ragukan kapabilitas keilmuannya dan integritas keagamaannya. Di Indonesia misalnya, hampir semua kiai besar, pemangku pesantren di Nahdlatul Ulama itu menaruh penghormatan kepada yang sering kita sebut habaib ini. Itu kita hormati tanpa kita juga menutup mata. Ada perilaku 1-2 orang. Ini kan kalau kita lihat perilaku yang namanya orang nakal itu di mana-mana kan ada, Mbak Eva. Ada ya, Kiai ya. Mahasiswa nakal ada, pegawai negeri nakal ada, bupati nakal ada, ustadz nakal ada. Ya, di antara zuriyah Nabi kan tidak maksum kan, tidak terjaga dari dosa. Ya pasti ada seperti. Tapi ketika saya melihat guru-guru saya, misalnya ya para pemirsa bisa mencari lah bagaimana misalnya Kiai Maimun Zubair yang begitu alim itu bagaimana menghormati para habaib, para kiai-kiai besar di Jawa Timur, di pesantren Lirboyo misalnya, di Sidogiri, itu menaruh penghormatan luar biasa. Saya yang punya pengalaman sedikit di Timur Tengah, saya melihat bagaimana seorang alim besar seperti Syekh Ali Jum'ah Mufti yang terkenal di Mesir, atau Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu menghormati mereka-mereka yang memiliki darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, baik. Penjelasan dari Kiai Haji Faiz Syukron Makmun yang barusan kita simak, beliau husnudzon, berbaik sangka, artinya mengakui nasab Ba'alawi sebagai bagian dari zuriyah Nabi dengan berdasarkan mengaca terhadap pandangan-pandangan ulama internasional yang hari ini masih ada seperti Syekh Ali Jum'ah, kemudian almarhum Said Ramadan Al-Buti yang barusan beliau sebutkan. Termasuk kiai-kiai atau ulama-ulama di Indonesia yang memangku atau sebagai pemangku pondok-pondok pesantren terbesar di Indonesia, ini menaruh penghormatan kepada kalangan habaib Ba'alawi. Tanda kutip menurut Kiai Haji Faiz Syukron Makmun, para kiai di Indonesia mayoritas mengakui nasab Ba'alawi sebagai bagian dari cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau clear tetap mengakui kalau nasab Ba'alawi itu benar afsah sebagai bagian dari cucu zuriyah Nabi Muhammad. Nah itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin dikomentari, disampaikan terkait dengan penjelasan dari Kiai Haji Faiz Syukron Makmun yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.